Selamat malam, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Kang SM. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan flashback sebelum meletus dan sejarahnya. Dan ini bersumber dari Sabda Langit. Langsung saja kita ke ceritanya. Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010, YM Sultan Haji Sulaiman Raja Kutai Kartanegara yang ke-18 memerintah pada pertengahan abad 18 mengingatkan supaya segera melaksanakan perintah untuk ritual labuh ke puncak Gunung Merapi. Tak boleh mundur lagi. Batas akhir yang ditentukan adalah hari Jumat Legi tanggal 15 Oktober 2010. Secara logika, pada tanggal 13 Oktober 2010, saat itu status Gunung Merapi sudah berada pada status siaga. Satu tingkat di atas status waspada, satu tingkat di bawah status tertinggi awas. Tak ada orang yang bersedia naik ke Merapi jika tidak ingin mati konyol. Namun apa boleh buat, sudah merupakan dawuh atau perintah dari para leluhur agung. Tak ada perintah leluhur yang membuat celaka diri kita. Gaib pun tak pernah bohong. YM Sultan Sulaiman berkata, "Laksanakan segera nak. Tidak baik menunda perintah, karena akan melawan kodrat. Jika Merapi kelamaan menahan letusan akan sangat berbahaya. Apa yang kamu lakukan bukan untuk kepentingan dirimu sendiri, melainkan untuk kepentingan orang banyak bangsa ini di waktu yang sendikot dawuh yang mulia. Siapkan, laksanakan segera pada hari Jumat Legi besok demi lahirnya Satrio Pambukaning Gapura. Kasihan rakyat sudah banyak yang menjadi korban." Tampilnya Satrio baru tentu membawa konsekuensi turunnya Satrio lama di tengah jalan. Mesti bagaimana lagi jika seorang satrio sudah tidak disengguyung oleh para leluhur besar dan para gaib bangsa ini, karena tidak menghargai kearifan lokal, tidak menghargai pusaka Nusantara. Itu sama saja tidak berbakti kepada bangsa dan para leluhur besarnya sendiri, alias menjadi generasi yang durhaka. Tentu saja akan selalu membawa musibah dan bencana yang berkepanjangan tiada henti. Ibarat seseorang yang pernah sakit parah, sembuhnya kalau sudah mati, maka musibah dan bencana baru akan reda jika sang satrio lama telah lengser ke Prabon. Dengan penuh maaf, apa adanya terpaksa harus saya sampaikan. Jumat Legi ditemani 2 orang abdi dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kami naik ke puncak Merapi dalam cuaca hujan sangat lebat dan berkabut. Benar saja, gunung paling aktif di dunia ini seolah memberikan jeda tidak bergolak. Walau masih terasa saat tanah bergetar akibat gerakan magma dalam perut bumi, kabar dari posko Merapi saat itu statusnya pun ternyata turun menjadi waspada. Gunung Merapi mirip dengan makhluk hidup. Kali ini bagaikan anak kecil yang sedang merengek lalu tiba-tiba diam karena mendapat makanan kesukaannya. Selesai acara labuh, hingga Sabtu siang tanggal 16 Oktober tiba-tiba Merapi seperti mendapatkan komando. Mulai bergolak lagi dengan 246 kali gempa vulkanik. Hari Minggu statusnya naik kembali menjadi siaga. Lalu seminggu kemudian statusnya naik menjadi awas. Perubahan status Merapi yang sangat cepat dan belum pernah terjadi selama ini. Membangun sinergi dengan kosmos. Sedikit setback membahas soal makna esensial ritual labuh. Ritual labuh atau labuan atau larung sejati bukan sekedar latah ikut-ikutan saja.
Larung sesaji yang melibatkan ubur rampai dan tata cara adalah soal teknis saja. Lebih dari itu, orang harus memahami hakikatnya. Yakin sebagai upaya manusia memahami dan menghormati alam semesta beserta seluruh makhluk penghuninya sebagai sesama ciptaan Tuhan, derivasi kebijaksanaan alam semesta. Acara labuh sebagai salah satu wujud adanya kesadaran kosmos, yakni tanggung jawab manusia tanpa kecuali untuk selalu memayu hayuning bawono, menjaga dan melestarikan alam semesta, serta mengambil manfaat secara proporsional tanpa meninggalkan kerusakan. Kesadaran itu menjadikan kita sebagai sosok manusia kosmologis berkesadaran spiritual tinggi yang selalu selaras, sinergi, dan harmonis dengan kodrat hukum alam semesta. Satrio yang berjiwa kosmologis akan selalu mendatangkan berkah dan anugerah bagi lingkungan alam dan seluruh isinya. Berkah dan anugerah agung bagi keluarga, orang lain, dan masyarakat yang dipimpinnya. Desa Mawacara, Negara Mawatata. Setiap wilayah atau lingkungan alam memiliki tata dan cara masing-masing. Beda masyarakat, berbeda pula adat istiadat, tradisi, dan budayanya. Itulah makna kearifan lokal, yang nilai luhur hasil interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang kemudian melahirkan kearifan dan kebijaksanaan. Sehingga di dalam nilai kearifan lokal atau local wisdom terkandung kesadaran akan jati diri suatu bangsa. Jati diri yang meliputi karakter geografi, geologi, dan karakter sosialnya. Bagi siapa yang memahami jati diri tersebut, seseorang dapat bersikap lebih arif dan bijaksana dalam menjalani tata kosmos kehidupan ini, alias menjadi manusia yang tunduk patuh menembah kepada Tuhan. 3 titik sentral spiritual. Merapi, Keraton, Laut Selatan merupakan 3 titik sentral dalam spiritual Jawa, khususnya Yogyakarta, yang merangkum makna Agni, Udaka, Maruta, atau Aum. Merapi melambangkan unsur api atau Agni. Merapi memiliki hakikat vertikal, menembah kepada yang transenden.